Shalom. Jika kita menyaksikan satu adegan atau peristiwa akrobatik, kita akan terkagum-kagum, bahkan bergetar. Entah peristiwa itu terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya atau di dunia semu. Kalau orang melihat sirkus lalu tegang, kagum, bercampur totofore, orang Manado bilang, bergetar. Begitu juga di dunia maya, di sosial media dan lain sebagainya. Dalam dunia semu kalau kita bermimpi tiba-tiba Tuhan bilang, kau dengar nah? Besok kalau kau tidak bangun jam 5, saya cabut kau punya nyawa. Bagaimana kalau orang berjumpa tiba-tiba ketika itu terjadi di dunia nyata? Hari ini panggilan para murid pertama terjadi secara misterium tremendum et fascinosum. Bahwa pemanggilan ini terjadi dalam bentuk misteri yang tremendum, tremor, menggetarkan. Tetapi juga fascinosum, mengagumkan, memesona. Betapa tidak ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, dia lihat dua orang bersaudara. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya yang hari ini kita rayakan pestanya. Apa yang mereka buat? Mereka sedang menebarkan jala. Lalu Yesus bilang, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Setelah pergi dari sana, dari tempat Simon dan Andreas, dia berjalan lagi, bertemu dengan dua lagi bersaudara. Siapa itu? Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, adik dari Yakobus yang juga anak Zebedeus. Apa yang mereka lakukan saat Yesus berjumpa dengan mereka? Mereka sedang membereskan jala. Yang pertama sedang menebarkan jala, yang kedua sedang membereskan jala. Agak berbeda bahwa Yakobus dan Yohanes adalah nelayan, begitu juga Petrus dan Andreas adalah nelayan, tetapi Petrus nelayan sederhana dan Andreas dan Yakobus dan Yohanes ini mereka nelayan yang kelas boleh-boleh. Maka tidak heran para penafsir kitab suci bilang mereka lebih dulu menangkap ikan. Jadi mereka rupa-rupanya sudah selesai, maka sudah beres-beres. Sedangkan Petrus dan Andreas baru mau mulai menebarkan jala. Yakobus dan Yohanes karena Zebedeus punya orang kerja, jala dan peralatan mereka kemungkinan lebih lengkap, jadi mereka cepat dapat itu ikan. Baik mereka yang sedang menebarkan jala dan sedang membereskan jala, Yesus bilang, "Leik aharai, ikutilah aku." Kata-kata leik aharai adalah kata-kata seorang rabi yang memanggil murid ketika murid ini setelah fit et proper test tentang ajaran-ajaran dan pelajaran Yahudi agama, lalu rabi bilang leik aharai, ikutlah aku. Pantas mereka ikut. Dan yang menarik Bapak Ibu, disinilah letak dari misterium tremendum et fascinosum. Tidak ada tawar-menawar, tunggu mie kodong, belum bakar ikan. Belum bikin itu kuah asam ala Budarti atau kuah woku belanga. Belum. Tunggu mie sedikit. Yang menarik, jala dan perahu bagi nelayan adalah sumber rejeki, tungku kehidupan, dasar pendapatan.
Ini mau dipanggil untuk apa? Bukan tangkap ikan, tapi tangkap orang. Mau kok. Jaminan tentang ini rezeki saya, ini tungku kehidupan saya, sekarang harus ditinggalkan dan pergi kepada Yesus. Bukan main pesona Yesus, kekaguman orang ketika dia memanggil pribadi untuk mengikuti dia, menggetarkan hati dari 4 orang ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya mereka tinggalkan perahu dan jala sebagai jaminan hidup mereka, kenyamanan hidup mereka sehari-hari. Apa yang boleh kita pelajari dari bacaan ini? Kehidupan kita dengan dinamika dalam pelbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pribadi, psikologis, baik yang sedang berproses maupun yang sudah beres, kita sama-sama diajak leik aharai untuk menebarkan jala dan membereskan jala kerohanian kita. Pribadi lepas pribadi, dan pada akhirnya misi perutusan itu dipanggil untuk semakin menangkap, menyelamatkan, menampung, membawa kembali jiwa-jiwa rohani yang haus akan jalan kebenaran dan hidup. Semoga demikian.